Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, by the way maaf ya guys, karena Mimin agak kurang sehat, jadinya suara kurang enak didengar. Maafkan sekali lagi. Film kita kali ini masih lanjutan dari petualangan Indiana Jones yang sudah Mimin bahas sebelumnya. Dan film selanjutnya ini berjudul Indiana Jones and the Last Crusade yang rilis tahun 1989. Karena alur ceritanya cukup panjang, jadi Mimin gak mau berlama-lama di awal. Mending kita langsung let's go aja ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan petualangan seorang anak muda bernama Henry Junior bersama teman-teman pasukan pramuka di Utah pada tahun 1912. Di mana ia yang berpencar dengan rombongan tidak sengaja melihat sekelompok perampok yang sedang menggali gua dan menemukan salib Coronado, salah satu artefak penting yang harusnya berada di museum. Junior menyuruh satu temannya meminta Pak Guru untuk menghubungi polisi bahwa ada orang yang menjara gua. Setelah temannya pergi, Junior malah nekat mengambil salib Coronado itu sendirian. Sayangnya para penjahat itu memergoki Junior. Rombongan pramuka juga sudah pulang lebih dulu sehingga Junior harus berusaha kabur dengan upaya sendiri. Junior naik ke kereta sirkus yang membuatnya sempat jatuh ke dalam box penuh dengan ular. Junior yang awalnya tidak takut dengan ular menjadi fobia akibat kejadian ini. Seorang perampok menyergap Junior dan berusaha menusuknya dengan pisau belati. Disusul juga perampok lain yang menggunakan senjata api. Junior sudah terpojok dan ia pun jatuh ke dalam kandang singa dan mendapat luka saat mencoba menjinakkan hewan buas tersebut. Melihat Junior yang masih sangat muda, kawanan perampok menolongnya keluar dari kandang, tapi Junior tetap bersikeras tidak mau menyerahkan salib Coronado. Junior kabur lagi dengan masuk ke dalam kotak sulap dan membuat salah satu perampok terkesan dengan aksinya. Junior akhirnya tiba di rumah dan ia bermaksud memberitahu sang ayah tentang kejadian barusan, tetapi ayahnya yang bernama Henry Jones Senior yang merupakan guru sastra sangat sibuk dengan pekerjaan. Sesaat kemudian teman Junior datang bersama para polisi yang ternyata juga membawa para perampok yang mengaku sebagai bawahan dari pemilik Sa Coronado, yaitu seorang pria misterius bertopi Panama. Junior pun diberi topi fedora oleh seorang perampok yang selalu dipakai Junior sejak saat itu sampai ia dewasa dan kembali berhadapan dengan pria bertopi Panama di Portugis pada tahun 1938. Di mana kini Junior mengubah namanya menjadi Indiana Jones, seorang arkeolog terkenal. Saat ini ia harus menghadapi kegagalan yang kedua kalinya dalam merebut salib Coronado. Pria itu menyuruh anak buahnya membuang Jones ke laut, tetapi Jones melawan balik. Ia juga menyergap pria bertopi Panama dan berhasil merebut salib lalu melompat ke laut sebelum akhirnya kapal itu meledak. Scene pun berpindah ke kampus di mana tempat Jones mengajar. Jones menyerahkan salib Coronado pada Marcus untuk disimpan pada tempat yang seharusnya, yaitu museum. Saat jam pulang, Jones tiba-tiba dijemput beberapa pria suruhan Walter Donovan, yaitu donatur museum yang dikenal sangat dermawan. Walter meminta Jones menerjemahkan potongan batu prasasti yang baru-baru ini ditemukan di tambang tembaga gunung kawasan utara Ankara dengan tulisan bahasa Latin kuno. Diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-12. Pada batu itu tertulis, siapa yang minum airnya, aku akan memberinya kata sang raja dan akan mendapatkan keremajaan dalam dirinya dan akan hidup abadi. Biarkan mereka membawaku ke gunung suci di tempat kamu bersemayam, melewati gurun dan menembus gurun ke lembah bulan sabit ke kuil di mana cangkir itu berada, di mana cangkir yang menampung darah Tuhan tersimpan selamanya. Jones pun tersentak dengan kalimat terakhir. Ia sadar batu itu berkaitan dengan The Holy Grail, yaitu cawan suci yang dalam legenda Arthur berarti cawan yang digunakan Kristus selama perjamuan terakhir dan menampung darah Kristus saat penyalipan. Lalu cawan itu dipercayakan pada Joseph Arimatea yang kemudian lenyap dan hilang selama ribuan tahun sebelum ditemukan kembali oleh 3 kesatria bersaudara perang salib pertama. 2 dari 3 bersaudara ini berjalan keluar gurun selama 150 tahun
setelah menemukan cawan suci dan memulai perjalanan kembali ke Perancis. Namun hanya satu orang yang berhasil. Ia meninggal di usia yang sangat tua dan diduga ia sempat menceritakan kisahnya pada seorang biarawan Perancis. Tapi menurut Walter hal ini masih tidak terlalu pasti karena ia menemukan naskah milik sang biarawan yang mencatat kisah kesatria. Di sana tidak menceritakan lokasi cawan itu, tapi kesatria berjanji bahwa dua penanda yang ditinggalkan akan berguna. Dan salah satunya adalah batu yang baru saja diterjemahkan oleh Jones. Sayangnya bagian atas batu ini masih belum ditemukan sehingga penjelasan tentang cawan suci masih belum lengkap. Sementara petunjuk satu lagi diyakini terkubur bersama salah satu kesatria di kota Venice, Italia. Walter sempat tergabung dalam proyek pencarian cawan suci. Namun pemimpin proyek menghilang secara misterius saat pencarian berlangsung. Bahkan kerabat dekatnya pun tidak mengetahui di mana rimbanya atau apa yang terjadi padanya. Walter meminta Jones menyelidiki di mana pemimpin proyek ini mulai menghilang. Jones juga bisa menemukan cawan suci sekaligus. Jones pun menyuruh Walter untuk minta tolong pada ayahnya saja. Tapi ternyata orang yang hilang itu adalah ayah Jones yang bernama Henry Jones Senior. Rupanya Walter adalah teman lama Henry Jones dan ia juga tahu tentang Jones yang memilih tinggal terpisah dengan sang ayah. Jones kemudian mengajak Marcus mendatangi rumah Henry Jones untuk membuktikan perkataan Walter. Di sana Jones mendapati rumah ayahnya yang sangat berantakan tanpa siapapun. Marcus melihat sebuah surat yang telah dibuka. Jones langsung teringat dengan surat yang ia terima dan dikirim dari Venice, Italia, di mana berisi buku catatan Henry yang mencakup setiap petunjuk dan setiap penemuan dalam pencarian cawan suci. Kemungkinan ada oknum yang mengincar buku itu sehingga Henry mengirimnya pada Jones. Jones pun langsung pergi ke Venice untuk menemui kerabat Henry bernama Dr. Elsa Schneider ditemani oleh Marcus. Singkat cerita, mereka pun sampai di Venice. Di sana, keduanya disambut langsung oleh Dr. Elsa Schneider yang kemudian mengantar mereka ke perpustakaan tempat Henry ayah Jones terakhir terlihat sebelum menghilang misterius. Menurut Elsa, Henry sudah nyaris berhasil menemukan makam kesatria. Ia bahkan terlihat seperti anak kecil yang sangat gembira. Tapi sesaat sebelum menghilang, Henry sempat memberi Elsa bagian peta untuk mengambil gambar rancangan kota kuno dan sebuah catatan kecil berisi angka Romawi. Perpustakaan yang lebih mirip seperti gereja itu merupakan tanah suci. Tiang-tiangnya dibawa sebagai jarahan perang setelah jatuhnya Bizantium setelah perang salib. Jones memperhatikan jendela perpustakaan yang tidak asing baginya. Jendela itu tergambar dalam buku catatan Henry dengan angka Romawi 3, 7, dan 10. Dari sini, Jones menyimpulkan Henry tidak pernah mencari buku tentang kuburan kesatria, melainkan langsung mencari kuburan itu sendiri. Diyakini Jones, kuburan kesatria berada di suatu tempat di perpustakaan tersebut. Terbukti dengan tiang-tiang yang bernomor angka Romawi sesuai dengan yang tertulis di catatan Henry pada Elsa dan angka di jendela kecuali angka 10. Jones, Marcus, dan juga Elsa berpencar untuk mencari keberadaan angka 10 Romawi yang ternyata tertulis dengan besar di lantai perpustakaan. Jones pun langsung membongkar lantai dan menyesuaikan dengan irama stempel perpustakaan agar luput dari kecurigaan. Dan benar sesuai dengan dugaan Jones, di balik lantai itu ada sebuah ruang kuburan bawah tanah yang disebut dengan katakomba. Jones dan Elsa turun untuk memeriksa. Di sana mereka menemukan simbol pagan abad 4 atau 5, 600 tahun sebelum perang salib. Orang Kristen harus menggali terowongan mereka yang kemudian menjadi kuburan di abad setelahnya. Sementara Marcus dipukul hingga pingsan oleh para petugas perpustakaan yang menyadari aksi dari Jones. Jones dan Elsa terus menyusuri katakomba dan mereka menemukan tabut perjanjian, dan tidak jauh dari lokasi tabut ada tanda 10 Romawi di dinding batu. Tanpa menunggu lama, Jones pun langsung mendobrak. Di dalamnya ada katakomba lain yang setengah banjir dengan genangan air bercampur minyak. Mereka juga harus melewati kawanan tikus yang tidak terhitung jumlahnya. Hingga akhirnya mereka menemukan peti mati kesatria yang berisi prasasti persis yang ditujukan Walter. Namun kali ini merupakan versi utuh yang mengungkap dengan jelas lokasi dari cawan suci.
Jones mengeluarkan kertas berisi ciplakan dari versi setengah utuh milik ayahnya dan melengkapinya. Baru saja selesai, tiba-tiba saja api menjalar ke seluruh terowongan. Jones membalik peti kesatria untuk dijadikan penampung udara sebagai tempat berlindung. Mereka kemudian berenang menuju lubang air, namun langsung dikejar oleh para pria berpeci merah dan Elsa pun harus mengemudi speedboat sementara Jones melumpuhkan seorang pria. Karena kesalahpahaman berkomunikasi, mereka terpaksa lewat di antara dua kapal yang akan merapat. Keduanya berhasil lolos, sedang satu speedboat pengejar meledak karena terjepit dan menyisakan satu speedboat lagi yang terus menyerang dengan senjata api. Jones menghadapi mereka secara langsung dan satu orang berhasil dilempar ke air dan satu lagi bernama Kazim ditangkap untuk diinterogasi. Kazim adalah anggota Persaudaraan Pedang Salib, sebuah perkumpulan rahasia yang rela melakukan apapun demi melindungi cawan suci dari oknum-oknum jahat. Jones berkata tujuannya bukan untuk mencari cawan suci tetapi untuk menemukan ayahnya. Kasim akhirnya memberitahu bahwa Henry ditahan di Puri Brunwald di perbatasan Austria dan juga Jerman. Singkat cerita, Jones pun berkumpul kembali dengan Markus yang masih sehat walafiat. Berdasarkan jiplakan yang dilengkapi Jones, Markus mengungkap rute menuju cawan suci dimulai dari kota Alexandretta, yaitu kota yang diserbu kesatria Perang Salib pertama selama lebih dari setahun. Sepengetahuan John, saat itu bagian dalam kotanya dihancurkan dan sekarang telah dibangun kota Iskenderun di atas reruntuhan Alexandretta. Jika disesuaikan dengan kalimat petunjuk cawan pada batu prasasti yaitu melewati gurun dan menembus gunung menuju lembah bulan sabit, Jones masih bingung di mana tepatnya rujukan dari petunjuk ini. Tapi Markus mengungkap hal lain di mana Henry sudah membuat peta di dalam catatannya yang memuat sebuah oasis sebelah timur lalu belok ke selatan melewati gurun ke sebuah sungai yang akan mengarah menuju gunung lalu langsung ke lembah dan sekarang mereka sudah tahu di mana harus memulai yaitu kota Alexandretta. Jones pun segera menyuruh Markus ke Iskenderun, kota di atas reruntuhan Alexandretta dan menemui Salah, kerabat lama mereka sementara Jones akan bersiap menjemput Henry ayahnya. Kembali ke kamar, Jones terkejut dengan apa yang ia lihat. Kamarnya sangat berantakan seperti baru saja diobrak-abrik oleh seseorang. Begitu juga dengan kamar Elsa. Diduga ada oknum yang saat ini mengincar catatan itu juga. Mengetahui Jones tidak mengungkap catatan Henry pada Elsa, Elsa menjadi salah paham. Keduanya pun berdebat yang entah bagaimana berakhir dengan hubungan ranjang. Lalu melakukan perjalanan untuk menjemput Henry. Sesampainya mereka di Puri Brunwald milik Brunwalds, seorang kolektor seni terkenal, Jones pun menukar topinya dengan topi Elsa dan mengaku sebagai clearance McDonald yang mau melihat permadani. Setelah basa-basi yang tidak nyambung, Jones lebih memilih memukul si penjaga puri hingga pingsan. Jones dan Elsa pun menyelinap masuk dan dengan cepat Jones bisa mengetahui ruangan di mana Henry berada karena hanya ruangan itu yang dilengkapi alarm di depan pintu. Jones mendobrak ruangan di sebelahnya dan melompat dari jendela dan berayun menembus jendela ruangan Henry yang menyambutnya dengan pukulan guci antik dari akhir abad 14 dinasti Ming di kepalanya. Ayah dan anak ini kembali bertemu. Henry pun masih saja memanggil anaknya itu dengan sebutan Junior. Jones kemudian menceritakan penemuannya di perpustakaan. Baru sebentar Henry langsung bergembira. Pasukan Nazi juga memergoki mereka dan mendesak untuk menyerahkan buku catatan yang mereka yakini dibawa oleh Jones. Jones sengaja memicu perdebatan dengan Henry sebagai pengali lalu dalam sekejap melumpuhkan pasukan Nazi di depannya. Sayangnya salah satu dari mereka menyandra Elsa dan dengan berat hati Jones pun menurunkan senjata sehingga Elsa kembali ke pelukannya meski Henry berkali-kali mengingatkan jangan percaya pada wanita itu. Ucapan Henry ternyata terbukti. Elsa merupakan seorang Nazi yang dengan segera merampas buku catatan Henry dari saku Jones. Jones sangat terkejut dan ternyata kekacauan yang terjadi di kamar adalah ulah Elsa sendiri. Jones dan Henry pun ditangkap dan Jones sempat bertanya bagaimana Henry bisa tahu Elsa adalah Nazi. Henry menjawab Elsa mengigau saat tidur. Jones pun tercengang dan berarti ayah dan anak ini pernah meniduri wanita yang sama meski dalam waktu yang berbeda.
Selain fakta tentang Elsa yang merupakan Nazi, ada fakta lain yang lebih mengejutkan. Pemimpin para Nazi ini adalah Walter, orang yang memberitahu tentang hilangnya Henry dan memberi petunjuk awal pada Jones agar Jones bisa mencari petunjuk lain untuknya. Jones bukan orang sembarangan. Ia sudah merobek halaman berisi peta menuju cawan suci yang diincar Walter dan menitipkan pada Markus sebelumnya. Meski bagi Walter mudah menemukan Markus, tapi Markus punya teman di setiap kota dan desa dari perbatasan Jerman sampai Sudan. Juga berbekal keahlian berbagai bahasa serta pengetahuan tentang semua tradisi. Ditambah lagi, Markus sudah bergerak 2 hari yang lalu sehingga akan mudah baginya berbaur dan juga menghilang. Padahal kenyataannya semua ini hanyalah karangan Jones. Di museum miliknya saja Markus bisa tersesat apalagi di luar. Markus sendiri sedang kebingungan di Iskenderun dan untung saja Salah cepat mengenalinya. Sesaat kemudian beberapa pria mengaku dari museum setempat datang menghampiri. Salah yang tahu di sana tidak ada museum mengode Markus agar segera lari. Tapi Markus justru diam di tempat. Mau tidak mau, Salah harus melumpuhkan pria-pria itu dan melarikan Markus yang ujung-ujungnya jatuh ke dalam jebakan anak buah Walter. Sementara di Puri, Elsa bersiap pergi memenuhi perintah ke Berlin membawa buku catatan Henry ke Museum Reich. Anak buah Walter menawarkan diri membunuh Jones dan juga Henry. Elsa melarang dengan alasan ayah anak ini akan dibutuhkan hidup-hidup jika Markus tidak ditemukan. Elsa kemudian mencium Jones sebelum ia pergi. Setelah merasa keadaan cukup aman, Jones dan Henry memulai upaya pelarian mereka dengan sebuah korek yang justru memicu kebakaran. Sementara di luar Puri, Walter mendapat kabar anak buahnya di Iskanderun di mana sudah berhasil mengambil peta dari Markus. Dengan ini, Walter memberi lampu hijau pada pasukan Nazi untuk membunuh keluarga Jones. Di antara kobaran api yang terus membesar, Jones dan Henry akhirnya bisa melepas tali yang mengikat mereka dan menyelinap kabur dari lubang perapian yang menembus ruang kerja Nazi. Keduanya menemukan jalan rahasia setelah Henry tidak sengaja menduduki sebuah kursi yang mengaktifkan tangga menuju penyimpanan perahu. Jones menyalakan salah satu perahu lalu kabur dengan motor bersama Henry saat para Nazi bersiap mengejar perahu kosong. Tentu Nazi tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Beberapa kendaraan meluncur menghadang dari berbagai arah. Jones melumpuhkan para Nazi satu persatu hanya bermodal tiang bendera. Di persimpangan jalan, Henry menyuruh Jones memilih jalur menuju Berlin untuk mengambil buku catatan karena selain peta di buku itu, tertulis juga petunjuk cara melewati uji ketangkasan mematikan yang akan dihadapi dalam pencarian cawan suci. Dikutip dari buku sejarah Saint Anselm. Henry tidak menghafalnya dan oleh karena itu mereka butuh catatan. Baginya pencarian cawan bukan sekedar kepentingan arkeologi, ini adalah lomba melawan kejahatan. Jika cawan jatuh ke tangan Nazi, barisan tentara kegelapan akan menyelimuti permukaan bumi. Akhirnya Jones menuruti perkataan sang ayah dan mereka menyamar dan juga membaur dalam kerumunan Nazi di Berlin yang sedang melakukan pembakaran buku. Jones menghampiri Elsa diam-diam dan mengambil buku catatan Henry sebelum ikut dibakar. Elsa berkata sesungguhnya ia percaya pada cawan suci, bukan tradisi, dan membiarkan Jones pergi. Jones malah terjebak dalam kerumunan dan terdorong hingga ke hadapan Adolf Hitler yang justru mengira Jones sedang minta tanda tangan. Scene kemudian berpindah ke dalam pesawat yang akan lepas landas di Bandara Berlin, di mana ditumpangi oleh Jones dan juga Henry. Penerbangan ditunda karena Nazi datang melakukan pencarian terhadap ayah dan anak ini. Jones pun bergerak cepat dan menukar pakaiannya dengan salah satu petugas dan melempar Nazi keluar jendela karena tidak membawa tiket. Jones dan Henry dapat menikmati penerbangan dengan tenang. Mereka punya waktu untuk bicara dari hati ke hati sebagai anak dan ayah yang dulu dalam kesehariannya sangat jarang berbagi cerita hingga tidak pernah saling menyapa selama 20 tahun belakangan. Selanjutnya, keduanya kembali menyusun rencana di mana nanti saat mendarat di Alexandretta, mereka akan menghadapi 3 tantangan. Yang pertama, nafas Tuhan dan hanya orang bertobat yang bisa melewati. Kedua, firman Tuhan dan hanya akan terlewati dalam langkah Tuhan. Yang ketiga, yaitu jalan Tuhan dan hanya dengan lompatan singa akan membuktikan kemampuannya.
Sebelum tiga misteri ini terpecahkan, pesawat bergerak putar balik kembali ke Jerman tanpa pemberitahuan karena ternyata pesawat ini milik Nazi. Jones dan Henry lari menuju pesawat kecil yang ada di bawah untuk terbang terpisah. Dua pesawat Nazi sudah mengejar mereka dari belakang. Jones memegang kemudi sementara Henry memegang senjata mesin dari pesawat. Tapi karena belum cukup mahir, Henry malah menembak bagian pesawatnya sendiri. Pesawat pun mulai hilang kendali. Beruntung mereka mendarat dengan selamat di atas sebuah lahan peternakan lalu kabur dengan mobil pemilik lahan. Mereka melaju menuju sebuah terowongan batu dan membuat pesawat Nazi yang mengejar meledak dan terbakar di depan mata. Mobil yang dinaiki kemudian rusak seketika saat pesawat lain menjatuhkan peledak. Mereka pun terjebak di pinggiran pantai penuh dengan burung tanpa alat transportasi dan hanya tersisa satu peluru di pistol Jones. Tiba-tiba terbersit ide di benak Henry yang langsung dieksekusi. Ia memanfaatkan payung yang dibawa untuk memburu burung sehingga burung-burung itu berterbangan mengacaukan kendali pesawat. Hal ini terjadi berkat sebuah kutipan Charles Magne yang diingat oleh Henry, yaitu biarkan tentaraku menjadi batu, pohon, dan burung-burung di udara. Jones menatap kagum pada ayahnya yang berlalu. Scene kemudian berpindah ke Republik Hatay, di mana di sana Walter menyerahkan sobekan catatan Henry yang berisi peta lokasi cawan suci yang diduga berada di Hatay pada seseorang bergelar yang mulia. Ia menawarkan satu peti berisi barang-barang antik bernilai tinggi dan mobil mahal untuk mendapat dukungan. Yang mulia kemudian menukar dengan unta, kuda, pengawal bersenjata, perbekalan, kendaraan gurun, dan juga tank. Sedangkan di sisi lain, Jones dan Henry sudah bertemu dengan Salah yang akan membawa mereka menjemput Markus yang diyakini Salah akan dibawa rombongan Walter menuju cawan suci lewat gurun. Rombongan Walter sudah dalam perjalanan menyeberang gurun dan terpantau dari teropong Jones. Terik matahari memantulkan cahaya dari kaca teropong yang diketahui oleh para pasukan dan membuat mereka pun hampir saja tewas tertembak. Tapi tanpa disangka, beberapa pria bersenjata bermunculan di beberapa titik bukit dengan pakaian yang seragam. Kelompok tidak dikenal ini meluncurkan tembakan bertubi-tubi pada Walter dan pasukan Nazinya. Kericuhan ini menjadi kesempatan Jones untuk bergerak. Ia meminta Henry berlindung sementara ia dan Salah akan mengusahakan transportasi. Satu persatu anggota kelompok misterius itu berjatuhan karena kalah senjata. Terungkap mereka adalah kelompok persaudaraan pedang salib yang sejak awal dibentuk untuk melindungi cawan suci. Kazim juga ada bersama dengan mereka. Ia pun tewas di depan mata Walter dan juga Elsa. Sebelumnya Kazim berkata cawan suci itu membawa kutukan abadi. Henry tidak bisa diam saja. Ia pun menyelinap mendatangi Markus ke dalam tank namun berakhir terjebak dan diintimidasi. Sedang anaknya Jones kabur membawa 4 kuda sekaligus. Mengetahui ayahnya yang ditahan, Jones tidak bisa langsung pergi. Ia bertahan menghadapi serangan senjata tank dan kepungan pasukan Nazi demi menyelamatkan sang ayah. Jones memanfaatkan gerak dan jarak pandang tank yang terbatas untuk membuat tank menabrak mobil pasukan Nazi sendiri, lalu menyumbat lubang senjata tank dengan batu sehingga tembakan berbalik ke dalam tank. Jones juga membawa kudanya naik ke arah bukit lalu ia melompat ke atas tank dan berhadapan langsung dengan pasukan Nazi yang tersisa. Saat tertangkap, Jones langsung melempar pistol ke Henry dan Jones berjuang menyelamatkan hidupnya. Begitu juga Henry yang akhirnya melawan balik dengan tinta pena. Henry langsung mengambil kendali senjata tank dan meledakkan sisa pasukan dalam hitungan detik saja. Tapi hal ini membawa petaka bagi Jones di mana ia tergantung di tank yang semakin merapat ke dinding bukit batu. Beruntung nyawanya selamat berkat Markus yang bereaksi di dalam tank. Jones mengumpulkan kekuatannya untuk kembali naik dan berkumpul lagi dengan Henry dan Markus. Tapi satu Nazi yang tersisa tampak sangat bertekad membunuh Jones dan ia membuat Markus terlempar ke tanah dan Henry pun ke rantai tank yang berjalan. Jones melempar cambuknya untuk menangkap kaki Henry yang kemudian diselamatkan oleh Salah. Dan sesaat kemudian tank itu jatuh ke dalam jurang. Henry pun menatap dengan kosong dan ia menyesal tidak pernah menceritakan apapun pada Jones semasa anaknya itu hidup. Di tengah kesedihan tiga pria tua ini, Jones yang ternyata masih selamat ikut bergabung. Henry pun langsung memeluknya dengan sangat erat.
Di sisi lain, Walter bersama Elsa telah menemukan lembah bulan sabit dan disusul oleh Jones dan yang lainnya yang lagi-lagi tertangkap basah. Jones dipaksa melewati jebakan untuk menuntun Walter mengambil cawan suci. Walter menembak Henry untuk memojokkan Jones. Jones pun tidak punya pilihan lain. Demi keselamatan sang ayah, ia rela berkorban nyawanya. Jones mulai bergerak menuju jebakan pertama, yaitu nafas Tuhan dengan kalimat petunjuk hanya orang bertaubat yang bisa melewati. Jones bergumam sambil terus memutar otak. Begitu juga Henry yang tidak rela anaknya mati sia-sia. Jones akhirnya sukses memecahkan petunjuk pertama, di mana bertobat pada Tuhan ia tafsirkan dengan berlutut menghindari pisau jebakan, lalu mengaitkan tali pada roda pengendali. Selanjutnya, jebakan yang kedua yaitu firman Tuhan. Dengan petunjuk hanya dalam langkah Tuhan dia akan berjalan. Jones menghadapi lantai bertanda huruf acak. Jones pun memecahkannya dengan nama Tuhan yaitu Jehovah yang artinya Tuhan dalam bahasa Ibrani. Jones terperosok saat menginjak huruf J karena ternyata dalam huruf Latin Jehovah dimulai dari huruf I. Untungnya Jones sempat berpegangan dan menyadari kesalahannya. Jones melangkah dengan mulus dan kini ia harus menghadapi yang ketiga dengan petunjuk jalan Tuhan. Hanya dengan lompatan singa yang akan membuktikan kemampuannya. Lompatan singa ditafsirkan lompatan keberanian. Jones bingung bagaimana caranya, sedangkan yang ia hadapi saat ini jarak untuk selamat tidak dapat dilewati dengan lompatan manusia. Ditambah lagi Henry yang semakin sekarat. Jones pun memantapkan keyakinan dan memulai langkah dengan mantap, dan Jones masih berdiri tegak tanpa terjatuh. Ternyata di depannya memang ada sebuah jembatan kayu yang memiliki ilusi optik. Jembatan ini tidak tampak jika dilihat secara lurus karena benar-benar menyerupai dinding tebing di seberangnya. Dan akhirnya Jones pun berhasil sampai di lokasi cawan suci yang dijaga oleh seorang pria berpedang. Ia adalah kesatria terakhir dari 3 bersaudara. Usianya sudah sangat tua dan kekuatannya sudah tidak lagi prima. Menurut perhitungan Jones, ia sudah berusia lebih dari 700 tahun dan kesatria ini mengungkap ia menunggu kedatangan Jones untuk melanjutkan gelarnya sebagai kesatria. Tetapi di tengah perbincangan, Walter dan Elsa datang ke situ. Kesatria menyuruh mereka untuk memilih sendiri cawan yang benar dari semua cawan yang terpampang di sana. Cawan yang benar akan memberi kehidupan, sementara cawan yang salah akan membuat pemilihnya mati. Elsa menawarkan diri memilihkan cawan Walter. Walter yang tidak punya pengetahuan apa-apa mengenai sejarah percaya sepenuhnya pada Elsa. Sesuai aturan, cawan itu harus digunakan untuk meminum air dari cangkir raja dan membuktikan cawan itu cawan yang benar ataupun cawan yang salah. Beberapa saat setelah meminumnya, Walter menua dalam waktu singkat hingga berubah menjadi mayat hidup yang langsung dilempar oleh Jones. Tulang-tulangnya seketika hancur menjadi debu. Keserakahan membawanya menghadapi kematian. Kini adalah giliran Jones. Ia menjatuhkan pilihan pada sebuah cawan buatan tukang kayu yang benar-benar terlihat sederhana dengan bentuk seperti cangkir biasa. Jones memilih cawan yang tepat, tapi sesuai batas nilai keabadian, cawan suci tidak boleh melewati segel agung. Jones langsung meminumkan air cawan pada Henry, juga menyiramkan pada lukanya. Dalam hitungan detik, luka Henry pun sembuh dan ia terhindar dari kematian. Elsa menatap cawan suci itu dengan penuh nafsu. Ia berniat membawa cawan untuk kepentingan pribadi. Elsa pun berjalan melewati segel agung dan seketika lembah bulan sabit mulai runtuh. Di saat seperti ini pun Jones masih berusaha menyelamatkan Elsa. Tapi Elsa akhirnya terjatuh dan kini Jones yang terhipnotis dengan cawan suci. Henry memanggil nama anaknya dengan lembut dan memintanya mengikhlaskan cawan suci itu tetap pada tempat yang seharusnya. Mereka pun keluar dari lembah bulan sabit dengan selamat diiringi lambaian tangan kesatria. Di luar lembah, Jones dan Henry berbagi tentang apa yang mereka temukan dari kejadian ini. Henry mengungkap ia mendapat pencerahan dan terungkap juga selama ini Jones mengganti nama depannya yang serupa dengan sang ayah dengan nama anjingnya yaitu Indiana. Jones, Henry, Marcus, dan Salah mengakhiri petualangan mereka kali ini dengan senyuman dan banyak cerita. Dan film Indiana Jones and the Last Crusade pun selesai.
Gimana guys petualangan Indiana Jones kali ini? Silakan kalian komen di bawah. Jangan lewatkan satu petualangan terakhir dari Indiana Jones. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di film Indiana Jones selanjutnya. Dadah.